Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Kita akan sambut minggu yang baru di hari ini, hari pertama dalam minggu ini, tanggal 20 September tahun 2020. Saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Pathfinder sedunia dengan usia yang ke-70 tahun. Selamat bagi kakak-kakak Master Guide. Semangat bagi adik-adik Pathfinder dan juga Adventurer, dan biarlah pramuka Advent ini akan terus maju, membawa orang muda tetap setia kepada Tuhan. Sekali lagi, selamat HUT Pathfinder sedunia yang ke-70. Baik, saudaraku yang kekasih, kita akan ikuti renungan kita di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami akan mendengarkan pekabaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami dapat mengerti dan pekabaran ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita di pagi hari ini dengan judul Kekuatan Kasih. Kekuatan Kasih. Dan ayat inti kita 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Luar biasa ayat kita hari ini sesuai dengan judul kita, kekuatan kasih. Jadi ini bukan bicara, ini bukan hanya cita-cita, ini bukan hanya iming-iming, tetapi ini adalah kita lakukan. Ini adalah prakteknya, bagaimana mengasihi di dalam keluarga. Sarana kasih mempunyai kuasa yang ajaib, karena itu adalah kepunyaan Allah. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu menutup dosa yang banyak. Kalau kita mau mendapat pelajaran itu dengan kuasa yang menyembuhkan, kehidupan kita akan memperoleh karunia. Bagaimanakah kehidupan itu diubahkan dan dunia menjadi serupa dengan surga yang menjadi pendahuluan daripadanya? Pelajaran yang indah ini dapat diajarkan dengan sederhana sehingga mudah dipahami oleh anak-anak kecil sekalipun. Hati anak kecil itu masih lembut dan mudah diberi kesan. Dan bila mana kita yang lebih tua menjadi seperti anak-anak, dan bila mana kita pelajari kesederhanaan serta kasih sayang juru selamat, kita tidak akan mengalami kesukaran untuk menjamah hati anak-anak yang kecil itu, serta mengajar mereka pelayanan cinta yang menyembuhkan. Dipandang dari sudut duniawi, uang itulah kuasa. Tetapi dari pandangan Nasrani, cinta itulah kuasa. Sekali lagi, dari hal duniawi uang berkuasa. Tapi dari hal Nasrani, dari hal rohani, cinta berkuasa. Cinta yang murni mempunyai kesanggupan istimewa untuk berbuat yang baik dan tidak dapat melakukan sesuatu apapun melainkan kebaikan belaka. Kekuatan otak dan kerohanian ada tersangkut dalam prinsip-prinsip ini. Kasih itu menghindarkan perselisihan dan kesengsaraan dan membawa kebahagiaan yang sesungguhnya. Kekayaan seringkali menjadi suatu kuasa untuk berbuat jahat dan membinasakan. Kuasa itu kuat untuk menyakiti, tetapi kebenaran dan kebaikan adalah milik cinta sejati itu. Rumah tangga harus menjadi pusat cinta kasih yang paling suci dan paling mulia. Perdamaian, kerukunan, cinta kasih, dan kebahagiaan harus dipelihara dengan sungguh-sungguh setiap hari, sehingga segala perkara yang indah berada di dalam hati mereka yang menjadi anggota keluarga itu. Tanaman kasih harus dipelihara dengan sebaik-baiknya, kalau tidak, ia akan mati. Setiap prinsip yang baik harus dipelihara kalau kita mau ia bertumbuh dengan subur di dalam jiwa. Apa yang ditanam iblis di dalam hati, yaitu dengki, iri hati, prasangka buruk, bicara jahat, kurang sabar, syakwasangka, mementingkan diri sendiri, tamak,
dan kesia-siaan harus dicabut. Kalau segala perkara yang jahat ini dibiarkan tinggal dalam jiwa, buah-buahnya akan keluar, membawa banyak orang menjadi cemar. Oh, betapa banyaknya orang yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang beracun ini, yang membunuh buah-buah cinta yang indah, serta menajiskan jiwa. Dalam banyak keluarga, mengucapkan cinta kasih terhadap satu sama lain sangat kurang. Sementara tidak ada perlunya bersikap sentimental, jadi perlu mengucapkan cinta kasih dalam cara yang bersih, suci, dan mulia. Jadi saudara, intinya adalah bahwa kita harus saling mengasihi. Suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Kenapa pekabaran kita yang lalu mengatakan keluarga kita harus menjadi misionaris? Baik di lingkungan di mana kita berada tinggal sekarang ini, maupun ketika keluarga kita mungkin pindah ke tempat lain atau pergi ke tempat yang lain. Keluarga kita harus menjadi misionari di mana saja berada. Maka untuk menjadi misionari, kunci paling utama adalah kekuatan kasih ini, kekuatan cinta ini. Suami mencintai istri, istri mencintai suami, orang tua mencintai anak-anak, demikian anak-anak menghormati orang tua karena mencintai orang tua. Dan ini sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Saudaraku, mari saling mengasihi, saling mencintai. Aplikasi-aplikasi yang lain atau efek daripada saling mencintai itu adalah kita berbicara lembut, kita sabar, rendah hati, murah hati, dan lain sebagainya tadi sudah kita dengarkan. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini dalam aktivitas kita di hari pertama di minggu ini dan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Baik, mari kita akan tunduk kepala saudara dan kita akan berdoa. Dan tolong saudara yang mendengarkan renungan audio ini, jangan lupa tolong mendoakan. Kita akan saling mendoakan, tapi jangan lupa doakan saudara Hendrik Pagiling. Beliau dalam keadaan sakit. Kita doakan supaya Tuhan menolong. Dia berikan kesembuhan selalu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah merenungkan firman Tuhan. Karena pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Kami boleh mencintai satu dengan lain sebagai suami istri. Cintai satu dengan lain sebagai orang tua dan anak-anak. Agar rumah tangga kami menjadi rumah tangga misionaris. Baik di lingkungan kami tinggal atau di mana saja keluarga kami berada. Pagi ini Tuhan hamba doakan dan kami semua sepakat berdoa untuk saudara Hendrik Pagiling dalam keadaan yang tidak sehat. Tuhan memberkati saudara Hendrik, sembuhkan sakit yang dia derita. Melalui makanan, minuman, obatan, pelayanan para medis, keluarga, istri, anak-anak, agar dia dapat semangat dan dengan semangat itu dia boleh dapatkan kesembuhan. Tapi Tuhan, kami gantungkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saat ini hamba doakan semua pendengar renungan harian di mana saja berada ke dalam tangan Tuhan. Yang sudah mendukung pelayanan kami lewat channel ini secara langsung, Allah berkati mereka semua. Yang mendukung juga dalam bentuk mengikuti renungan ini juga Tuhan memberkati. Bahkan ada yang rindu juga untuk menolong pekerjaan pelayanan lewat media ini juga Tuhan memberkati selalu. Biarlah kiranya rencana pelayanan lewat media yang terus akan dibangun ini akan berguna, akan menjadi berkat di mana saja. Hamba juga doakan khusus untuk keluarga Kawer Sarawan. Ketua Yusuf yang sering putar audio ini didengar oleh keluarga, mama, bapak yang ada di Biak, anak-anak, cucu-cucu dari keluarga ini. Hamba serahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan. Saudara Yusuf Kawer sebagai seorang ketua jemaat yang masih muda, Allah berkati, berikan kerendahan hati, berikan kebijaksanaan, dapat mengurus jemaat dengan baik. Hamba doakan hari ini khususnya bagi James, Rogi, dan Evelyn Wambrau, keluarga Rogi Wambrau yang mengadakan upacara pernikahan kudus. Hamba Tuhan Pendeta Gad yang menjalankan upacara ini, Allah berkati. Sehingga upacara ini dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan kehormatan bagi nama Tuhan dan keagungan bagi nama Tuhan, membawa berkat bagi James dan Evelyn dan keluarga besar Rogi, keluarga besar Wambrau. Tuhan, inilah doa kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian ibadah kita pagi hari ini. Tuhan memberkati.
Dan sampai jumpa pada ibadah kita besok. Dan apabila ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar sehingga channel ini dapat berkembang. Demikian saudara, sekali lagi, Shalom, Tuhan berkati.